Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan nikmatnya kita semua malam ini bisa berkumpul ya di Zoom meeting untuk memaparkan tugas yang sudah kita diskusikan dan kita kerjakan. Salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya yang lahir mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Siti Zurifoka Sulistianingrum selaku dosen pengampu untuk mata kuliah logika dan penalaran ilmiah kesempatannya kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pada kali ini kita akan membahas tentang case 4. Bisa di next. Nah, sebelum memulai pemaparannya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Silakan untuk memperkenalkan diri. Mulai dari Devi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Maharani Putri. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Mesin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Litansyah Adiaksa Wicaksono dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Bisa dilanjut ke Rizky. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rasid dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Ya, baik. Terima kasih, Rizky. Bisa dilanjut ke Ikram. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikram Maulana Firdaus dari Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Ya, baik. Terima kasih. Bisa di next. Ya, sebelum kita mulai, pertama-tama kita akan menjelaskan dulu mengenai pengertian penalaran induktif. Jadi untuk penalaran induktif ini merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Nah, dalam penalaran induktif ini ada kemungkinan tertentu bahwa kesimpulan yang ditarik itu bisa salah meskipun semua asumsinya benar. Jadi pada penalaran induktif ini suatu kesimpulan itu bisa dikatakan benar dan mungkin waktu-waktu bisa juga dikatakan salah. Jadi kesimpulan itu bisa berubah. Mungkin agar lebih jelasnya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang contoh kasus penalaran induktif. Bisa dilanjut. Fasilitasi atas kesempatannya. Saya akan membacakan contoh kasus 1. Badan Informasi Geospasial atau BIG menemukan gunung bawah laut setinggi 2.200 meter saat melakukan survei landas kontingen ekstensial di perairan selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Gunung ini berada di kedalaman sekitar 6.000 meter dengan puncak 3.800 meter di bawah permukaan laut. Meski peluang letusnya kecil, pakar menjelaskan gunung di bawah laut di perairan Pacitan ini menyimpan potensi bahaya. Dosen Teknik Geologi ITB, Mirzam Abdurrahman, mengungkapkan potensi bencana non-vulkanik dari gunung tersebut. Menurutnya, gundukan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak stabil dan mengakibatkan longsor di bawah laut. Jika volumenya besar, gunung itu akan mengganggu kesetimbangan kolom air laut. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi di BRIN, Adrin Tohari, juga menyebut gunung bawah laut di Pacitan ini bisa berpotensi tsunami. Namun, prediksi ini akan terjadi jika gunung bawah laut itu aktif dan terjadi erupsi. Sampai saat ini, belum dapat dipastikan gunung tersebut aktif atau tidak. Okay, next. Selanjutnya,
Premis-premisnya yang pertama, premis 1, meski peluang meletusnya kecil, gunung bawah laut di perairan Pacitan menyimpan potensi bahaya. Premis kedua, gundukan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak stabil dan menyebabkan longsor di bawah laut. Premis 3, jika volumenya besar, gunung itu akan mengganggu kesetimbangan kolom air laut. Premis 4, gunung bawah laut di Pacitan bisa berpotensi tsunami jika gunung itu aktif dan erupsi. Yang terakhir, premis 5, belum dapat dipastikan gunung tersebut aktif atau tidak. Selanjutnya, kesimpulannya adalah gunung yang ditemukan di bawah laut Pacitan ini menyimpan potensi bahaya jika aktif dan erupsi, namun belum dapat dipastikan gunung tersebut aktif atau tidaknya. Oke, next saya kembalikan lagi kepada Litan. Ya baik, terima kasih Devi. Untuk contoh kasus 2 mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ikram. Silakan. Litan, saya akan membacakan contoh kasus 2. Jakarta CNN Indonesia. Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo membubarkan klub motor gede atau Moge Blasting Riger DJP dibubarkan. Ani sapaan akrabnya gerah dengan gaya sejumlah anak buahnya yang pamer kemewahan hidup. Menurut Ani, kebiasaan atau hobi menunggangi dan memamerkan Moge melanggar asas kepatutan meski kendaraan tersebut dibeli dari gaji resmi. Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendari dan memamerkan Moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Tegas Ani dalam Instagramnya @Smindrawati Minggu 26/2. Ani menerangkan hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat atas institusinya. Ia lantas meminta agar klub Moge Blasting Riger DJP dibubarkan. Next. Selanjutnya ada premis dan kesimpulan. Premis 1, membubarkan klub motor gede Moge Blasting Riger DJP. Premis 2, menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat atas institusinya. Kesimpulan, Menkeu Sri Mulyani meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo membubarkan klub motor Moge bagi pejabat atau pegawai pajak karena mengantisipasi timbulnya masyarakat atas institusinya. Baik, akan saya kembalikan ke Litan. Ya baik, terima kasih Ikram atas penjelasannya. Lalu untuk contoh kasus yang terakhir yaitu contoh kasus 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizky. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Litan. Baik, di sini ada contoh kasus ketiga ya. Karena di sini cukup panjang, mungkin saya akan spill di awal sedikit aja. Di paragraf pertama di sini ada universitas di Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik, terutama di bidang pendidikan. Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa sebagaimana negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 200 universitas yang dapat dipilih oleh para mahasiswa menurut Performance ada 10 universitas ya. Di sini ada 10. Dan di sini juga udah ada kesimpulannya. Kita langsung masuk ke premisnya. Ya. Jadi di sini ada 9 premis yang kami ambil. Ada yang pertama, yaitu adalah universitas di Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik, terutama di bidang pendidikan. Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Dan premis keduanya adalah Indonesia memiliki lebih dari 200 universitas yang dapat dipilih oleh para mahasiswa.
Yang ketiga, menurut Webometrics, berikut adalah 10 universitas terbaik Indonesia yang dimaksudkan tadi, dan premis keempat adalah Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas terbesar di Indonesia dan juga merupakan universitas tertua. Dan premis kelimanya adalah UGM juga dikenal sebagai salah satu tempat yang paling populer di Indonesia untuk penelitian dan pengajaran. Dan premis keenam, ITB dikenal sebagai salah satu pusat inovasi dan penelitian terkemuka di Indonesia. Premis ketujuhnya adalah IPB merupakan salah satu universitas terbesar di Indonesia yang menawarkan program-program pendidikan yang lengkap. Dan premis ke-8-nya adalah UNPAD juga terkenal dengan program-program internasionalnya yang menarik. Dan yang terakhir atau premis ke-9 adalah UB atau Universitas Brawijaya juga terkenal dengan program-program pendidikannya yang tinggi. Dan lanjutannya, mohon maaf, ada premis ke-10 yakni adalah ITS adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang terkenal dengan program-program internasionalnya. Premis ke-11, ITN terkenal dengan program-program internasional yang menarik pula. Dan premis ke-12, Undip merupakan salah satu universitas terbesar di Indonesia yang menawarkan kualitas pendidikan yang tinggi. Dan premis ke-13 adalah 10 universitas terbaik Indonesia adalah UI, UGM, ITB, UNER, dan juga IPB, dan juga ada UNPAD, UB, dan juga Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan juga ITN, serta yang terakhir adalah Undip. Dan yang dapat kita simpulkan atau kami simpulkan dari kelompok kami adalah, menurut Webometrics, ada 10 universitas terbaik di Indonesia. Di antaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, dan juga Institut Teknologi 10 November, serta Institut Teknologi Nasional, dan yang terakhir adalah Universitas Diponegoro yang merupakan kumpulan universitas tertua dan dari yang tertua hingga yang terbaru atau terkini dan memiliki kualitas pendidikan yang tinggi serta program tingkat internasional. Baik, seperti itu. Saya kembalikan kepada Litansyah. Ya baik, terima kasih Rizky atas pemaparannya. Ya, dari contoh 3 kasus yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, kelompok kami dapat mengambil refleksi dari ketiga kasus tersebut, yaitu untuk contoh kasus pertama. Pada contoh kasus pertama digambarkan bahwa beberapa lembaga dan para ahli geologi menjelaskan adanya potensi bahaya dari gunung bawah laut Pacitan. Nah, jika disimpulkan kasus ini berkaitan dengan potensi bencana alam. Lalu pada contoh kasus yang kedua, digambarkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan merupakan pelanggaran azas kepatutan dan kepantasan publik. Maka Sri Mulyani meminta klub moge DJP dibubarkan. Jika disimpulkan, kasus ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Lalu yang terakhir, pada contoh kasus ketiga, digambarkan bahwa menurut Webometrics ada 10 universitas terbaik di Indonesia. Kita simpulkan, kasus ini berkaitan dengan pemeringkatan universitas di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.